Halo Tuters, jumpa lagi di Connection bersama dengan aku Salwa dan rekan aku Azahra. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hukum administrasi negara. Oh iya, buat teman-teman yang belum sempat nonton konten court action kita sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang hukum tata negara. Buat yang mau tahu lagi tentang hal tersebut, silahkan ditonton ya. Oke, karena kali ini kita akan membahas hukum administrasi negara, akan ada beberapa hal nih yang akan dibahas. Hal pertama yaitu meliputi dasar hukum, yang kedua sumber hukum, yang ketiga asas-asas hukum, dan yang terakhir asas-asas pemerintahan yang baik. Oke, ada baiknya pertama-tama kita membahas mengenai dasarnya terlebih dahulu nih, yaitu dasar hukum administrasi negara. Nah, hukum administrasi negara adalah seperangkat prinsip, aturan, dan nilai yang menjadi landasan bagi penyelenggara pemerintahan. Nah, secara garis besar, dasar hukum administrasi negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Oh iya, sekarang yuk kita bahas dari sumber hukum material terlebih dahulu. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi aturan hukum yang dipengaruhi oleh faktor seperti faktor sejarah, faktor sosiologis, dan faktor fisiologis. Kalau sumber hukum formal tuh gimana sih, Kak? Nah, untuk sumber hukum formil sendiri merupakan kaidah hukum yang dilihat dari segi bentuk yang akan berlaku umum dan mengikat serta ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Nah, dalam hukum administrasi negara ada beberapa sumber hukum formil, yaitu yang pertama peraturan perundang-undangan, dua kebiasaan atau praktik hukum administrasi, ketiga jurisprudensi, empat doktrin atau pendapat ahli, dan yang terakhir lima itu traktat. Oke, tadi kita udah membahas mengenai sumber hukumnya. Sekarang yuk kita lanjut bahas terkait dengan asas-asas dari hukum administrasi negara itu sendiri. Sebelum itu, kalian udah tahu belum apa yang dimaksud dengan dari asas hukum administrasi negara itu apa? Apa tuh, Ra? Nah, asas hukum administrasi negara adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas pemerintah dan mengatur hubungan hukum dengan masyarakat. Betul banget tuh, Ra. Di administrasi negara sendiri terdapat beberapa asas penting yang diakui dan diterapkan dalam sistem pemerintah modern, yaitu asas legalitas, asas keterbukaan, asas bertindak cermat, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas partisipasi, asas tidak menyalahgunakan wewenang, dan asas diskresi. Yuk kita bahas satu-satu, Ra. Ayo, pertama ada asas legalitas, yaitu asas yang menekankan bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan hukum. Kemudian asas keterbukaan, yaitu asas yang mengharuskan setiap penyelenggara negara atau bersikap transparan dalam menyelenggarakan tugasnya. Lalu ada asas bersikap cermat, di mana pemerintah untuk melakukan tindakan administratif dengan penuh kehati-hatian, dan asas keadilan, yaitu tindakan pemerintah dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, asas kepastian hukum, yaitu setiap kebijakan pemerintah harus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kemudian, asas kemanfaatan, di mana setiap kebijakan pemerintah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Lalu, asas partisipasi, di mana harus adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Selanjutnya, asas tidak menyalahgunakan wewenang, di mana pemerintah tidak boleh menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum atau kepentingan umum nih. Dan terakhir ada asas diskresi, yaitu memberikan kewenangan kepada aparatur pemerintah untuk mengambil keputusan sendiri dalam situasi di mana aturan hukum yang ada tidak cukup memberikan solusi. Nah, itu tadi adalah asas-asas dari hukum administrasi negara. Kalian tahu nggak, ada juga asas hukum pemerintahan yang baik menurut hukum administrasi negara. Jadi Mira, berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi 1. Kepastian hukum, 2. Kemanfaatan, 3. Ketidakberpihakan, 4. Asas kecermatan, 5. Asas tidak menyalahgunakan wewenang, yang ke-6 asas keterbukaan, dan ke-7 asas kepentingan umum, yang terakhir itu asas pelayanan yang baik, Mira. Nah, sampai sini dulu ya penjelasan kita mengenai hukum administrasi negara. Nantikan konten kita di court action selanjutnya di channel UPS FH UPN VJ. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube UPS FH UPN VJ. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!